Haleluya. Saudara, saya percaya kita semua bersukacita pada hari ini karena kembali kita bisa bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Dan lebih lagi kita bersukacita pada hari ini karena kita boleh bersama-sama memperingati hari kebangkitan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Dia mati, tetapi puji Tuhan, 3 hari kemudian dia bangkit dari kematian. Itu artinya Tuhan Yesus telah menang dari maut. Maut yang tidak terkalahkan selama berabad-abad dengan kebangkitan Yesus. Artinya dia telah menang atas maut. Oleh karena kebangkitan Yesus, maka buat kita orang percaya ada pengharapan. Amin, saudara. Karena kebangkitan Yesus, maka kita pun mempunyai jaminan untuk hidup berkemenangan bersama dengan Dia. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Kita akan merenungkan sebuah peristiwa yang terjadi sesudah kebangkitan Yesus, yang diambil dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-20, ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-18. Sekali lagi, kitab Yohanes pasal 20 ayat yang ke-11 sampai yang ke-18, judul dari perikop ini, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Ayat yang ke-11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang, dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-murid, "Aku telah melihat Tuhan, dan juga bahwa Dia yang mengatakan hal itu kepadanya." Saudara-saudara, kalau saya bisa kasih tema untuk khotbah pada hari ini, temanya adalah perkataan-perkataan yang membangkitkan. Kita akan sama-sama melihat perkataan-perkataan Yesus sesudah Dia dibangkitkan dari kematian. Dan perkataan-perkataan ini diucapkan oleh Yesus kepada seorang wanita yang bernama Maria Magdalena. Dan pasti setiap perkataan Yesus itu adalah perkataan yang membangkitkan iman. Saudara-saudara, sesudah Yesus bangkit, Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Dan kalau kita mempelajari Alkitab, sesudah Yesus bangkit dari kematian, Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Ya, dia menampak diri kepada murid-muridnya, kepada para rasul, dan kepada para pengikutnya yang lain. Nah, kalau kita baca, itu kita bisa baca dalam 1 Korintus 15 ayat 5 sampai dengan yang ke-7. 1 Korintus 15 ayat 5 sampai dengan yang ke-7, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Jadi saudara, kalau kita melihat dari ayat-ayat firman Tuhan ini, sesudah kebangkitan Yesus, Yesus menampakkan diri ya kepada para murid, kepada para rasul, kepada pengikutnya. Bahkan dikatakan lebih dari 500 orang yang menjadi saksi dari kebangkitan Tuhan Yesus. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus benar-benar telah bangkit, saudara. Nah, kenapa kita harus percaya bahwa Yesus benar-benar telah dibangkitkan dari kematian? Karena ada pendapat-pendapat, ada pandangan-pandangan orang yang
meragukan tentang kebangkitan Yesus. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya mati suri. Dan juga ada pendapat yang mengatakan bahwa kebangkitan Yesus itu adalah kabar bohong yang disebarkan oleh murid-muridnya. Sehingga orang percaya bahwa Yesus dibangkitkan dari kematian. Dan juga ada yang mengatakan bahwa mayat Yesus dicuri. Saudara, kalau orang mengatakan mayat Yesus dicuri, kalau engkau mempelajari Alkitab, di sana dituliskan bahwa pada waktu sesudah Yesus mengalami kematian dan dikubur, itu para imam dan para orang Saduki dan Farisi, mereka mendatangi Pontius Pilatus supaya Pontius Pilatus mengirim pengawal pasukan untuk menjaga kubur Yesus, saudara. Dan kubur Yesus dijaga secara ketat. Tidak mungkin mayat itu bisa dicuri, karena dijaga oleh pasukan Romawi, saudara. Dan juga ada pendapat yang mengatakan bahwa yang disalib itu bukan Yesus, tetapi Yudas. Karena wajah Yesus mirip dengan wajah Yudas, saudara. Saudara, kalau Yesus tidak pernah disalib dan mati di sana, dia tidak pernah dibangkitkan. Dan ada lagi banyak pendapat-pendapat yang lain yang tidak percaya bahwa Yesus telah dibangkitkan dari kematian, saudara. Dan kita memang harus berhati-hati dengan semua pandangan yang menyesatkan dan sangat berbahaya bagi iman Kristen. Karena firman Allah berkata, kalau Yesus tidak dibangkitkan dari kematian, maka sia-sialah kepercayaan kita kepada Dia. Kita akan baca ayatnya dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Sekali lagi, 1 Korintus 15 ayat yang ke-17, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi saudara, di dalam ayat firman Tuhan ini, dikatakan kalau Yesus tidak pernah bangkit, maka sia-sialah kepercayaan kita kepada Tuhan, saudara. Sia-sialah kita menjadi pengikut Kristus. Sia-sialah iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Karena dikatakan dalam ayat firman Tuhan ini, kamu masih hidup dalam dosa. Artinya kita masih akan tetap hidup di dalam dosa-dosa kita. Saudara, kalau dosa kita tidak diampuni, firman Allah berkata bahwa upah dosa adalah maut. Maka kita akan hidup di dalam kebinasaan. Jadi, memang pendapat-pendapat ini sangat berbahaya. Dan sebagai orang percaya, kita harus benar-benar yakin dan percaya bahwa Yesus pernah mati dan pada hari yang ketiga dia dibangkitkan dari kematian, saudara. Dan itu sudah dibuktikan, di mana ada 500 orang lebih yang menyaksikan kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Dan setelah Yesus bangkit, pertama kali dia menampakkan diri kepada seorang wanita yang bernama Maria Magdalena, saudara. Siapa Maria Magdalena? Maria Magdalena ini, dia adalah seorang wanita yang pernah dilayani oleh Yesus. Pada waktu itu Maria Magdalena, dia dirasuk oleh roh jahat. Ada 7 roh jahat yang merasuk Maria Magdalena. Dan Tuhan Yesus melayani dia dan melepaskan dia, membebaskan dia dari roh-roh jahat yang mengikat dia. Dan sesudah itu, Maria Magdalena melayani Yesus. Dan beberapa orang wanita yang lain juga bersama-sama dengan Maria, mereka melayani Yesus dengan harta atau kekayaan yang mereka miliki. Artinya mereka mensupport pelayanan Yesus dengan hal-hal yang bersifat materi, saudara. Dan Maria Magdalena ini adalah seorang pengikut Kristus yang setia. Nah, kita kembali kepada pembacaan kita di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-13. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih yang sedang, dan seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Saudara-saudara, kalau kita membaca di dalam ayat 11 sampai ayat 13, ini menjelaskan bahwa pada waktu itu Maria Magdalena, dia sedang melayat ke kubur Yesus. Dan ketika dia sampai di kubur Yesus, ternyata kubur Yesus itu sudah terbuka.
Dan ketika dia menyengkuk ke dalam kubur itu sudah kosong. Dia tidak mendapati tubuh Yesus atau mayat Yesus ada di sana, saudara. Yang dia lihat ada 2 orang malaikat yang duduk di pembaringan di mana mayat Yesus diletakkan. Tetapi Yesus sudah tidak ada di sana, saudara. Ya, oleh karena itu dia merasa sangat sedih sekali, saudara. Kita harus tahu bahwa Maria Magdalena ini, dia melihat ketika Yesus disiksa sampai mati di atas kayu salib dan dikuburkan, saudara. Dan Maria Magdalena ini adalah seorang yang sangat mengasihi Yesus. Dan ketika dia hendak melihat Yesus, dia melayat ke kubur Yesus, dan dia dapati bahwa kubur itu telah kosong, dan Yesus tidak ada di sana, itu menambah kesedihan dia. Dan malaikat itu berkata kepada wanita ini, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Dan Maria menjawab kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Jadi dengan jawaban dari Maria ini menyatakan betapa sedihnya dia ketika dia tidak mendapati mayat Yesus ada di sana, saudara. Nah, kalau kita membaca dalam ayat 14 dan ayat yang ke-15, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa ia itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia supaya aku dapat mengambilnya." Jadi saudara, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-14, dikatakan ketika Maria menoleh ke belakang, dia melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi dikatakan oleh Alkitab bahwa Maria tidak mengenali Yesus. Dia tidak mengenali orang yang berdiri di belakang dia itu adalah Yesus. Kenapa hal ini bisa terjadi, saudara? Karena kita harus tahu, pada waktu Yesus sebelum kematian dia berkata-kata tentang bahwa dia akan mati dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Tetapi semua murid-muridnya tidak mengerti tentang hal itu. Para pengikutnya tidak mengerti apa yang dikatakan oleh Yesus. Demikian juga dengan Maria. Dia tidak mengerti bahwa Yesus itu akan bangkit dari kematian, saudara. Oleh karena itu pada waktu dia melihat Yesus di belakang dia tidak menyangka bahwa orang yang dilihat itu adalah Tuhan Yesus, saudara. Ya, makanya dia berpikir orang itu adalah penunggu taman itu. Ya, orang yang menjaga taman itu. Lalu dia bertanya kepada orang ini, "Mungkin engkau tahu di mana Yesus diletakkan?" Karena Yesus sudah tidak ada di kuburnya, saudara. Ya, jadi saudara, kita lihat di sini bahwa Maria Magdalena pada waktu itu dia sangat sedih sekali, ya, sampai dia menangis, ya, dia menangis kepada Tuhan. Saudara perhatikan dalam ayat yang ke-15, kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Saudara, ini adalah perkataan pertama yang diucapkan oleh Tuhan Yesus sesudah dia bangkit dari kematian. Dan perkataan ini diucapkan pada seorang wanita, saudara, ya, yang bernama Maria Magdalena. Saudara, perkataan ini diucapkan kepada seorang wanita yang pada waktu itu sedang bersedih hati, ya, karena dia mendapati bahwa Tuhan Yesus sudah tidak ada di kuburnya. Saudara, kalau berbicara tentang tangisan atau berbicara tentang tetesan air mata, berbicara tentang orang yang menangis, itu berbicara tentang orang yang mengalami kepedihan, penderitaan, kesusahan, atau kesukaran di dalam hidupnya. Orang yang mengalami situasi dan keadaan di dalam hidupnya. Biasanya kadang-kadang orang bisa mengeluarkan air mata karena situasi dan keadaan yang dialami di dalam hidupnya. Sama seperti Maria, dia sedang bersedih hati. Oleh karena itu dia menangis. Tak henti-hentinya dia menangis. Dia meratapi kematian Yesus, saudara. Walaupun kalau kita lihat kadang-kadang orang bisa menangis karena bahagia atau karena terharu. Tetapi kalau berbicara tentang tangisan, biasanya itu identik dengan orang yang bersedih atau orang yang sedang menderita pada waktu menghadapi pencobaan atau tantangan yang terjadi di dalam hidupnya, saudara. Nah, pada waktu Yesus bangkit, ucapan pertama yang dia ucapkan, yang dia katakan
kepada wanita ini, "Mengapa engkau menangis?" Sebenarnya Yesus mau mengatakan kepada wanita ini, tidak perlu engkau menangis. Orang yang kau cari itu sudah tidak ada di sana. Kubur itu sudah kosong. Orang yang kau cari itu sudah bangkit. Saudara, sebenarnya Yesus mau mengatakan kebangkitan daripada dia itu adalah kabar sukacita, kabar kemenangan. Karena dengan kebangkitan Yesus, itu adalah jawaban dari setiap penderitaan, jawaban dari setiap kesusahan, jawaban dari segala kesukaran, dari segala tantangan yang kita hadapi dalam hidup ini. Kebangkitan Yesus itu adalah jawaban dari setiap air mata, atau dari setiap tangisan yang terjadi di dalam kehidupan umat manusia, saudara. Karena Tuhan Yesus mau memberikan jalan keluar. Tuhan Yesus mau menolong kita dari segala penderitaan, dari segala kesusahan, kesedihan yang kita alami. Makanya tadi kita sudah baca dalam kitab Yesaya berkata, "Penderitaanmu lah yang aku tanggung." Amin. "Kesengsaraanmu lah yang aku pikul." Jadi Tuhan Yesus datang untuk menanggung penderitaan kita, supaya kita tidak perlu hidup di dalam penderitaan lagi, saudara. Nah, kebangkitan Yesus itu adalah kabar sukacita. Dia mau menanggung segala penderitaan kita. Kebangkitan Yesus itu adalah jawaban dari setiap tetesan air mata. Karena Tuhan sanggup mengubah segala penderitaan kita menjadi kemenangan. Dia sanggup mengubah duka cita kita menjadi sukacita. Kalau kita membaca di dalam Mazmur 30 ayat yang ke-12, coba saudara perhatikan ayat ini. "Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari. Kain kabungku telah kau buka, pinggangku kau ikat dengan sukacita." Saudara-saudara, Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud, saudara. Di mana Raja Daud mengatakan di sini, "Aku yang meratap telah kau ubah menjadi orang yang menari-nari." Saudara, ini artinya bahwa pada waktu ada situasi, tantangan datang dalam hidup Raja Daud, ya, dia percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah ratapan dia, tangisan dia menjadi tari-tarian. Tuhan sanggup mengubah duka cita yang dialami menjadi sukacita. Tuhan sanggup untuk menolong dia, membuat apa yang dia lakukan dalam hidupnya yang kelihatannya gagal menjadi keberhasilan. Dan dia percaya di dalam Tuhan akan selalu ada pengharapan. Dan bagi Tuhan tidak ada yang tidak mungkin, saudara. Dan Tuhan mau supaya kita pun sebagai orang-orang beriman, orang-orang yang percaya kepada Dia, kita bersukacita karena kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Karena kuasa kebangkitan dari Yesus itu cukup untuk menolong kehidupan kita. Apapun situasi dan keadaan yang engkau alami pada saat ini, percaya bahwa kuasa kebangkitan Tuhan itu cukup untuk membebaskanmu. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus itu cukup untuk menolong hidupmu. Kuasa kebangkitan daripada Tuhan Yesus Kristus itu cukup untuk melepaskan engkau dari segala situasi dan keadaan yang terjadi di dalam hidupmu. Dan kita akan lihat perkataan selanjutnya daripada Yesus di dalam Yohanes 20 ayat yang ke-16. Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Saudara-saudara, dalam ayat firman Tuhan ini dikatakan bahwa Yesus memanggil nama wanita ini. Ya, artinya Tuhan Yesus mengenal siapa wanita ini. Dia panggil dengan nama Maria. Ya, artinya Yesus tahu siapa wanita ini. Dia kenal benar siapa wanita ini, saudara. Saudara, dan ketika Maria mendengar namanya dipanggil, baru di situ dia sadar. Dia tahu, dia kenal suara yang memanggil dia. Itu adalah Tuhan Yesus, saudara. Makanya ketika dia meresponi perkataan daripada Yesus, dia berkata, "Rabuni," yang artinya guru. Ya, Rabuni atau Rabi, saudara. Ya, yang artinya guru. Ini artinya Maria itu adalah seorang murid Yesus. Ya, saudara, kita harus tahu bahwa di samping 12 murid utama daripada Tuhan Yesus yang selalu mengikuti dia kemanapun dia pergi dan selalu mendengarkan semua pengajaran dia, ada juga murid-murid yang lain, saudara,
yang selalu ada bersama dengan Yesus dan mengikuti semua pengajaran-pengajaran yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Salah satunya adalah Maria. Nah, demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, saya percaya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita mau diajar oleh Tuhan. Amin. Dan kita ini adalah murid-murid Yesus, saudara. Dan pasti Tuhan akan mengenal kita secara pribadi. Kalau Tuhan mengenal secara pribadi, artinya dia mengenal kita, nama kita pun dikenal. Sama seperti dia mengenal Maria. Dia mengenal Anda, saudara. Ya, secara pribadi. Karena Anda adalah kepunyaannya. Anda adalah miliknya. Anda adalah pengikutnya, muridnya. Dia mengenal Anda. Dan kalau Tuhan mengenal kita, kita tidak perlu khawatir. Kita tidak perlu takut dengan apa yang terjadi di dalam hidup kita. Karena dia mengerti, dia tahu apa yang terjadi dengan kehidupan kita. Situasi dan keadaan yang kita alami di dalam hidup ini, dia mengerti, saudara. Dan dia peduli, dia memperhatikan kehidupan kita. Amin, saudara. Jadi engkau tidak perlu khawatir. Ada Tuhan yang siap untuk menolong hidupmu. Ya. Kalau kita lihat juga di dalam Alkitab, ada seorang yang bernama Sakeus, saudara. Sakeus ini adalah seorang yang merindukan Tuhan. Dia mau melihat Tuhan. Orang seperti apakah Tuhan Yesus ini? Dan pada suatu hari Yesus berada di daerah di mana dia tinggal. Lalu dia ingin melihat Yesus. Tetapi pada waktu dia ingin melihat Yesus, ternyata badannya dikatakan orangnya kecil, pendek. Dan dia terhalang oleh orang-orang banyak, saudara. Ya. Tetapi dia tidak kehilangan akal. Dia berlari dan dia naik ke atas pohon yang dia tahu bahwa Yesus nanti akan lewat di situ, saudara. Ya, dia naik ke atas pohon, dia duduk di sana, dia tungguin Yesus yang nanti akan lewat di situ. Benar, saudara. Tuhan Yesus jalan dan akhirnya lewat di bawah pohon di mana Sakeus berada. Dan pada waktu Yesus ada di sana, Yesus menengok ke atas. Dan apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus berkata, "Sakeus, turunlah, hari ini aku mau menumpang di rumahmu." Saudara, perhatikan. Sakeus ini adalah orang yang mencari Tuhan. Dia rindu untuk melihat Tuhan. Dan Tuhan mengenal dia, saudara. Tuhan memanggil dia dengan namanya, Sakeus. Dan Tuhan mau menumpang di rumahnya. Singkat cerita, akhirnya pada waktu Sakeus bertemu dengan Tuhan Yesus, terjadi perubahan yang sangat signifikan di dalam kehidupannya. Dia yang tadinya orang yang kikir, ya, orang yang pelit, diubahkan oleh Tuhan Yesus menjadi orang yang murah hati. Yang tadinya orang yang tidak peduli dengan lingkungan dia, tetapi ketika dia bertemu dengan Yesus, Tuhan mengubah dia menjadi orang yang sangat peduli terhadap orang-orang yang ada di sekitar dia. Haleluya. Saudara, kita akan lihat sekarang perkataan Yesus selanjutnya di dalam Yohanes 20 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahmu, kepada Allahku dan Allahmu." Saudara-saudara, di sini Maria disuruh pergi kepada saudara-saudara Yesus. Saudara-saudara Yesus ini adalah murid-murid Yesus dan para pengikut yang lain, saudara. Itu adalah saudara-saudara daripada Tuhan Yesus. Untuk mengabarkan tentang kabar kebangkitan Yesus. Untuk memberitakan bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian, saudara. Nah, kenapa kabar tentang kebangkitan Yesus ini perlu diberitakan kepada murid-murid, kepada orang-orang yang belum mengetahui tentang kabar itu? Bahkan kabar kebangkitan Yesus ini perlu diberitakan kepada seluruh umat manusia. Amin. Kepada semua orang yang belum mengetahui bahwa Yesus telah bangkit. Yang pertama, kenapa harus diberitakan? Karena kabar kebangkitan Yesus ini merupakan kabar yang baik. Kabar yang membangkitkan iman dan kekuatan bagi yang mendengarnya, saudara. Karena kita harus tahu, pada waktu itu, keadaan murid-murid mereka sedang dalam keadaan lemah. Ya, mereka sedang keadaan ketakutan. Suasananya mereka dalam ketakutan, saudara. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Oleh karena itu pada waktu mereka berkumpul bersama, dikatakan dalam Alkitab, mereka itu berkumpul dalam rumah yang benar-benar terkunci rapat, saudara. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi pada waktu itu.
Mereka seperti anak ayam kehilangan induknya. Ya, seperti orang-orang yang kehilangan pemimpin, di mana Yesus yang tadinya hidup menjadi pengharapan hidup mereka, tempat mereka menggantungkan kehidupan mereka. Sekarang Yesus telah mati, saudara. Dan ini membuat mereka ketakutan. Oleh sebab itu, kebangkitan Yesus membuat murid-murid ini kembali kuat. Dan mereka kembali percaya kepada Tuhan. Ya, Yesus bangkit, ini memberikan kekuatan yang baru kepada Tuhan. Mereka percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan senantiasa menyertai kehidupan mereka. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka sendiri. Tetapi Dia berjanji untuk menyertai mereka sampai kepada kesudahan zaman. Saudara-saudara, demikian juga dengan kehidupan kita. Kita harus percaya kebangkitan Yesus itu berarti bahwa Yesus mau menyertai kehidupan kita. Amin. Dia tidak pernah meninggalkan kita karena Dia peduli, Dia memperhatikan kehidupan kita. Jadi kita nggak perlu takut. Pada waktu kita ada di dunia ini, ada Yesus yang bersama dengan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kabar kebangkitan ini perlu diberitakan? Karena kabar kebangkitan Yesus ini adalah berita sukacita, kabar baik yang perlu didengar oleh semua orang. Saudara-saudara, murid-murid Yesus pada waktu itu juga berada dalam kesedihan. Mereka sangat terpukul dengan kematian Tuhan Yesus. Jadi mereka hidupnya udah tidak bersemangat lagi, saudara. Tidak antusias lagi, saudara. Seakan-akan mereka sudah kehilangan pengharapan. Orang yang selalu membimbing mereka, mengarahkan mereka, sudah mati. Tetapi dengan kebangkitan Yesus, maka mereka mendapatkan kembali pengharapan. Mereka bisa bersukacita dan bersemangat kembali. Dan mereka antusias untuk menghadapi hidup ini. Dan memang kabar kebangkitan Yesus atau berita Paskah ini adalah kabar sukacita buat kita semua. Amin. Karena Yesus telah bangkit dari kematian. Ini adalah kabar kemenangan bagi kita. Kita harus percaya dengan kebangkitan daripada Tuhan Yesus. Itu artinya kita pun akan berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan. Haleluya. Yang ketiga, kenapa kabar kebangkitan Yesus harus didengar oleh semua orang? Karena kabar kebangkitan Yesus ini memberikan pengharapan. Jadi kalau kita lihat setelah Yesus mati, murid-murid itu seperti kehilangan pengharapan akan masa depan mereka, saudara. Mereka sudah ada yang kembali kepada kampung halamannya, kepada tempat mereka berada sebelum mereka mengikuti Yesus. Dan ada juga sudah kembali kepada pekerjaan lama mereka, saudara. Ya, yang nelayan, yang menjadi nelayan lagi, kembali kepada pekerjaan mereka, saudara. Tetapi dengan kebangkitan Yesus, itu membuat ada pengharapan. Murid-murid yang sudah tercerai berai pada waktu itu, akhirnya mereka bisa bersatu kembali di Yerusalem. Dan ada pengharapan buat hidup mereka. Mereka bisa mengenapi apa yang menjadi tujuan dan rencana Allah di dalam hidup mereka. Kalau kita lihat, memang akhirnya Tuhan memakai kehidupan para murid-murid Yesus ini secara luar biasa, saudara. Ya, di mana mereka bisa melakukan amanat agung Tuhan Yesus. Mereka bisa melayani Yesus, bisa melayani Tuhan dengan tanda-tanda heran yang menyertai mereka. Kuasa kebangkitan Tuhan menyertai pelayanan mereka, saudara. Dan itu sangat dahsyat, saudara. Haleluya. Dan ayat yang ke-18, saudara perhatikan ayat yang ke-18 dari Yohanes pasal yang ke-20. Maria Magdalena pergi dan berkata kepada murid-muridnya, "Aku telah melihat Tuhan." Dan juga bahwa dia yang mengatakan hal itu kepadanya. Jadi, sesudah bertemu dengan Yesus, Maria pergi kepada murid-murid Yesus dan menceritakan tentang kebangkitan Yesus dan apa yang Tuhan Yesus katakan kepadanya. Artinya di sini bahwa Maria mau menjadi saksi Tuhan. Dia mau menjadi perpanjangan dari tangan Tuhan untuk menceritakan tentang kebangkitan Yesus, saudara. Yesus yang mati telah bangkit. Dan ini perlu diberitakan, saudara. Dan dia memberitakan itu kepada murid-muridnya. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan mau memakai kehidupan kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan selama kita berada di dunia ini. Supaya kita boleh menjadi saksi Tuhan untuk
memberitakan tentang Yesus yang telah datang ke dunia ini kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Dia mati, tetapi 3 hari kemudian dia bangkit dari kematian. Itu artinya ada pengharapan bagi umat manusia. Itu artinya Yesus telah menang atas maut. Maut yang tidak terkalahkan selama berabad-abad. Dengan kebangkitan Yesus, itu sudah dikalahkan. Oleh karena itu kita perlu memberitakan tentang kebangkitannya, supaya orang-orang menjadi percaya kepada Yesus. Kalau kita membaca dalam Roma 10 ayat yang ke-9 sebagai ayat yang terakhir, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Saudara perhatikan ayat firman Tuhan ini, ya. Dikatakan kalau kita mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus, maka kamu akan diselamatkan. Jadi kita perlu memberitakan tentang kebangkitan Yesus, supaya orang-orang menjadi percaya bahwa Yesus yang telah mati itu telah bangkit. Dan dikatakan kalau mereka percaya bahwa Yesus telah dibangkitkan dari kematian, mereka akan mengalami keselamatan. Haleluya. Jadi memang Injil harus diberitakan. Kabar tentang kebangkitan Yesus ini harus diberitakan ke seluruh dunia. Orang-orang yang belum mendengarnya harus mendengar bahwa Yesus telah bangkit. Ini adalah kabar kemenangan, kabar baik, kabar sukacita bagi semua orang. Dan kepada kita pun, mari kita terus bergerak dengan kuasa kebangkitan Tuhan yang kita rayakan pada hari ini. Kuasa kebangkitan Tuhan cukup untuk memakai kehidupan kita, sehingga kita bisa bergerak untuk menggenapi apa yang menjadi tujuan dan rencana Allah di dalam kehidupan kita. Kuasa kebangkitan Tuhan akan membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Amin.